Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, salam sejarah. Perkenalkan, namaku Sylvia Syuto Qadaria dari Fakultas Tarbiyah STAI Al-Azhari Cianjur. Kalian pernah nonton ini? When two empires are at war, the only hope for peace and salvation rests on Rajput Princess Jodha's marriage to Mughal Emperor Jalaluddin Muhammad. Give me the courage that I will need to avenge my enemy, Jalal. Watch as bloodshed turns into harmony, chaos. Yap, bener banget. Ini merupakan salah satu dari series India yang berjudul Jodha Akbar. Tapi tahu gak sih, kalau sebenarnya Jodha Akbar itu terinspirasi dari sejarah peradaban Islam, yakni dinasti Mughal. Pada masa periode klasik sampai periode pertengahan, ini tuh merupakan masa atau waktu di mana peradaban Islam itu mencapai pada puncaknya loh teman-teman, yang akhirnya melahirkan 3 kerajaan besar Islam yang sangat mempengaruhi dunia, yaitu ada kerajaan Safawi di Persia, kerajaan Turki Utsmani di Turki, dan kerajaan Mughal di India. Tapi sebelum kerajaan Mughal, terdapat dinasti Islam lainnya yang terdapat di India loh teman-teman, yaitu ada dinasti Ghazni, dinasti Ghuri, dan dinasti Delhi. Nah, kerajaan Mughal ini didirikan oleh seorang raja yang bernama Zahiruddin Muhammad Babur. Yang jadi menariknya, beliau ini merupakan salah satu dari keturunan bangsa Mongol loh teman-teman. Jadi ayah dan ibunya merupakan keturunan daripada komandan dan juga petinggi besar yang ada di bangsa Mongol. Nah, ayahnya Umar Mirza, ia merupakan seorang penguasa muslim di Pargana dan memberikan kekuasaannya kepada Raja Babur ketika ia masih berusia 11 tahun dan mulai melakukan ekspansi wilayah ke berbagai wilayah di India seperti di Samarkand, Kabul, dan juga Delhi. Nah, tapi pada tahun 1530 Masehi, beliau wafat dan digantikan oleh putranya yang bernama Humayun. Nah, ketika pada masa pemerintahan Raja Humayun ini diwarnai oleh berbagai pemberontakan, misalnya seperti pemberontakan yang dilakukan oleh pemimpin dari Gujarat, yakni Bahadur Shah, tapi berhasil dikalahkan oleh Raja Humayun. Nah, pemberontakan selanjutnya itu terjadi pada tahun 1450 Masehi. Seorang pemimpin Afghanistan yang bernama Syekh Syarsuri berhasil menggulingkan Raja Humayun, dan Raja Humayun ini harus berlindung di bawah pemerintahan kerajaan Safawi. Nah, selama 15 tahun berada di pengasingan, Raja Humayun ini menyusun berbagai strategi, berbagai cara, dan berbagai kekuatan untuk merebut kembali kerajaan Mughalnya. Nah, pada tahun 1555 Masehi, Raja Humayun berhasil merebut kembali kerajaan Mughal, tetapi sayangnya pada 1 tahun setelahnya, beliau wafat dan digantikan oleh putranya yang bernama Raja Jalaluddin Muhammad Akbar. Nah, Raja Akbar ini, beliau menjadi sultan ketika ia masih berusia 14 tahun. Nah, karena beliau masih muda, jadi beliau ini mempercayakan kepemerintahannya ini kepada panglima tertingginya, yaitu Bairam Khan. Nah, tetapi pada tahun 1561 Masehi, Raja Akbar ini mulai menghentikan dan juga melengsarkan Bairam Khan dari posisinya. Kenapa? Karena beliau menganggap bahwa Bairam Khan ini terlalu mengedepankan kepentingan ajaran Syiah yang dianutnya dan juga terlalu mengontrol kepemerintahan kerajaan Mughal seperti apa yang dia inginkan. Nah, lalu Raja Akbar juga melakukan berbagai ekspansi wilayah secara besar-besaran di wilayah India, salah satunya seperti ke wilayah Chittor, Ratandar, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Nah, lalu Raja Akbar ini juga melakukan berbagai kebijakan, salah satunya adalah melakukan politik salukhul atau toleransi universal yang bisa menyatukan berbagai etnis pada saat itu di India. Lalu beliau juga menetapkan 3 bahasa nasional, yaitu bahasa Arab sebagai bahasa keagamaan, Persia sebagai bahasa istana dan kesastraan, dan bahasa Turki sebagai bahasa para bangsawan. Juga beliau melakukan salah satu konsep, yaitu konsep dinillah, yakni penggabungan antara nilai Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Zoroaster, dan lain sebagainya. Lalu beliau juga melakukan pernikahan dengan Putri Rajput atau putri seorang penguasa Hindu yang ada di India. Nah, dari pernikahan ini terlahirlah 3 orang anak, yakni Hasan Hussein, dan juga yang ketiga ini akan menjadi sultan selanjutnya, yakni Nuruddin Muhammad Salim. Nah, selanjutnya kepemerintahan dilanjutkan kepada namanya Shah Jahan, yang nantinya beliau akan mendirikan salah satu keajaiban dunia, yakni Taj Mahal. Nah, dilanjutkan oleh sultan-sultan berikutnya sampai di beberapa sejarah ada 21 sultan atau 29 sultan di
catatan lainnya. Nah, lalu ketika pada masa pemerintahan Sultan yang namanya Syekh Alam, lagi-lagi pemimpin Afghanistan ini melakukan penyerangan yang akhirnya jatuh ke tangan Afghanistan, kerajaan Mughal ini. Tetapi tetap memberikan kesempatan kepada Syekh Alam bisa menjalankan pemerintahannya, tetapi tetap berada dalam berada dalam pemerintahannya Afghanistan. Nah, di sultan selanjutnya yaitu Sultan Akbar II, beliau ini ingin lepas daripada pemerintahan Afghanistan yang akhirnya melakukan berbagai cara, ya salah satunya adalah melakukan perjanjian dan juga kerjasama dengan koloni Inggris yaitu EIC atau The British East India Company, yang perjanjiannya itu berisi bahwa Inggris itu dapat memakai sistem perdagangan di India untuk kepentingannya, tetapi dengan catatan bahwa rakyat India tetap dipenuhi kebutuhannya. Nah, yang akhirnya berlanjut dan sampai pada sultan yaitu Baharuddin Shah II. Beliau ini ingin lepas dari pengaruh Inggris pada saat itu, ingin lepas dari perjanjiannya, ingin menghentikan perjanjiannya. Kenapa? Karena mungkin Inggris ini menyebabkan beberapa kerugian bagi kerajaannya, tetapi berakhir dengan tidak baik, berakhir dengan diusirnya beliau dari istana, yang sampai akhirnya kerajaan Mughal runtuh, dan akhirnya ini adalah awal daripada penjajahan Inggris terhadap India. Oke, mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan tentang kerajaan Mughal ini. Buat kalian yang masih penasaran dengan sejarah-sejarah Islam lainnya, seperti mungkin Abbasiyah, Umayyah, Turki Utsmani, maupun Syafawi, boleh coba komen di bawah ya. Oke, barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah. Bye.